hati yang penuh sukacita, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Haleluya, datanglah kepada Tuhan dengan hati yang bersyukur.
Terpujilah nama Tuhan. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhanlah menjadi kekuatan kita dalam menghadapi persoalan hidup yang kita hadapi di setiap hari dalam hidup kita. Apapun yang terjadi Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa janji pemulihan, janji kesembuhan akan Engkau kerjakan dalam hidup kami. Haleluya. Apapun yang terjadi Tuhan. Let
waktu yang Engkau berikan bagi kami semua, baik kami yang ada di tempat ini maupun seluruh umat-Mu di rumah masing-masing, baik yang ada di Toraja, di luar Toraja, di luar negeri-Ku, di tengah laut. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pemeliharaan penyertaan oleh begitu nyata sempurna bagi kami semua. Dan boleh ada sebagaimana ada hingga pagi hari ini. Kami mensyukuri segala kebaikan-Mu. Semua yang kami alami membuktikan bahwa Engkau terlalu baik bagi kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami butuh firman-Mu. Kami butuh kebenaran-Mu yang akan mengingatkan kami untuk kami lebih lagi hidup berkenan dan layak di hadapan-Mu. Terima kasih Roh Kudus, urapi kami semua, baik kami yang ada dalam ruangan ini maupun seluruh umat-Mu di rumah mereka masing-masing, di kamar mereka, di ruangan di mana mereka berada. Urapi ya Tuhan, berkati fasilitas HP yang digunakan, internet atau berkati supaya tidak lama ya Tuhan. Biarlah kami semua boleh diberkati. Roh Kudus, urapi kami semua, baik hamba maupun semua yang akan menerima kebenaran firman kami ini. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap terima firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang ada di rumah maupun juga yang ada di tempat ini. Pagi hari ini kita akan kembali untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Kita bersyukur Tuhan terlalu baik, Tuhan terlalu luar biasa mengasihi kita. Bisa diminta untuk isi PowerPoint diatur dengan cepat. Kita bersyukur oleh sebab kasih Tuhan, anugerah Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan boleh himpunkan kita di rumah kita masing-masing, izinkan kita kumpul bersama dengan keluarga kita, dan kita seberapa pelayan yang ada dalam ruangan ini. Tuhan boleh menolong kita, Tuhan boleh menyertai kita hingga pagi hari ini. Begitu banyak tantangan pergumulan yang hari-hari ini ada, begitu banyak umat Tuhan alami. Bukan cuma hanya kita yang alami, tapi di mana-mana kita mendengar orang mengeluh, di mana-mana orang bersungut-sungut. Bahkan kalau kita baca di media sosial, di Facebook hari-hari ini, pemimpin kita, presiden kita dihina, direndahkan, dibikin gambar-gambar yang rasanya tidak manusiawi bagi seorang pemimpin. Bahkan kata-kata yang kita baca, saya baca di media sosial, komentar-komentar para netizen, kasihan, sangat-sangat merendahkan. Saya ingin katakan, mengurus sebuah bangsa di masa yang sulit ini tidak gampang. Mengurus sebuah bangsa yang besar. Hari-hari ini semua pemimpin-pemimpin dunia hari-hari ini sedang diperhadapkan dengan situasi yang dilematis. Anggaran yang semakin berkurang, semakin habis, sementara rakyat harus diurus tiap hari, dan ini tidak gampang. Oleh sebab itu, bagi kita jemaat, baik yang kita yang ada dalam ruangan ini ataupun seluruh umat Tuhan di rumah masing-masing, kita tidak usah ikut untuk menjelekkan pemimpin kita. Bagian kita adalah mendoakan pemimpin kita supaya Tuhan kasih hikmat. Bagian kita adalah mendoakan bangsa ini, bukannya berada di pihak yang berseberangan dan kemudian menyerang pemerintah. Dalam situasi seperti ini, bukan lagi waktunya untuk saling menyerang satu dengan yang lain, tapi untuk saling mendukung, saling mendoakan satu dengan yang lain, supaya biarlah krisis ini bisa cepat teratasi. Pagi hari ini saya akan bawa kita untuk melihat kebenaran firman Tuhan yang saya sudah persiapkan bagi kita pagi hari ini. Tolong. Ya, dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, mari kita akan lihat bersama kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-9. Masih tema kita tentang kebangkitan Yesus. Hari ini virus corona tidak harus membuat kita lupa dengan peristiwa-peristiwa gerejawi.
Virus corona tidak harus membuat kita kemudian menjadi teralihkan perhatian kita untuk tidak fokus kepada apa-apa yang Tuhan kerjakan pada 2000 lebih tahun yang lalu. Peristiwa apa yang Yesus alami. Itulah sebabnya sekalipun kita sedang berada dalam masa-masa diperhadapkan dengan corona, tetap kita punya tema utama di bulan ini adalah tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Mari kita akan melihat di dalam Markus pasal yang ke-16 ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-20. Kita baca bersama-sama ayat-ayat ini. 1, 2, 3. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu dia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkat dia ke sorga, lalu duduk sebelah kanan Allah. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke seluruh penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah benar firman Tuhan pada pagi hari ini. Dari ayat-ayat ini ada satu tema yang saya bawa kita untuk kita renungkan, adalah teguran dan tanggung jawab orang percaya. Teguran dan tanggung jawab orang percaya. Dalam pembacaan kita ini, Yesus menampakkan diri adalah cerita tentang Yesus menampakkan diri dari awal pertama dia menampakkan diri sampai pada akhirnya Yesus terangkat ke sorga. Markus mencatat di ayat yang ke-9, mulai minggu pagi-pagi. Minggu pertama, pagi hari pertama minggu itu, pagi-pagi, waktu Yesus pertama kali bangkit. Kemudian sampai kepada Yesus terangkat ke sorga. Maka kemudian Markus memberitahukan kepada kita tentang apa yang Yesus ungkapkan. Pagi hari ini dari tema ini, teguran dan tanggung jawab orang percaya. Doa saya supaya biarlah kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus, pada akhirnya Yesus tidak berkata engkau hamba-Ku yang jahat, engkau hamba yang jahat. Tapi biarlah ada pujian. Yesus biar suatu saat, pada saat kita ketemu dengan dia berkata engkau hamba-Ku yang baik dan setia, masuk dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhan. Tapi kalau Yesus berkata enyalah engkau pembuat kejahatan, kasihan, tragis nasib kita. Selama ini kita misalkan rajin, setia, dan kemudian ujung-ujungnya Tuhan Yesus berkata enyalah engkau pembuat kejahatan, kasihan nasib kita. Oleh sebab itu, dari berita kebangkitan yang diungkapkan oleh Markus dalam pasal terakhir kitab Markus ini, ada teguran dan tanggung jawab yang perlu kita ketahui sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan di akhir zaman ini, sehingga pada akhirnya kita tidak menggenapi ayat yang berkata banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih, atau kita tidak menggenapi ayat yang berkata yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian menjadi yang terdahulu. Pagi hari ini biarlah tidak sia-sia jerih payah kita. Biar tidak sia-sia iman percaya kita kepada Tuhan. Dari semenjak awal kita bertobat sampai kapan Tuhan Yesus memanggil kita, biarlah kita setia sampai akhir. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, teguran apa yang kita akan lihat, kita ketahui. Saya bawa kita untuk melihat teguran
Ada dua teguran. Ada dua hal yang Yesus lakukan. Yang pertama adalah teguran di ayat yang ke-14. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Ada dua tema pagi hari ini, teguran dan tanggung jawab. Kita akan melihat dulu yang pertama adalah teguran. Di ayat yang ke-14 ini Yesus menegur mereka. Kalau menegur berarti ada kesalahan. Kata menegur ini berarti di dalamnya ada kesalahan, ada pelanggaran. Di dalam kitab Wahyu dikatakan, barang siapa ia kasihi, ia kutegur dan kuhajar. Ketika Tuhan mengasihi para murid, maka dia menegur mereka. Yesus tidak mau para murid ini binasa. Cukup Yudas Iskariot yang binasa. Cukup 11 murid ini Tuhan tidak mau mereka binasa. Itulah sebabnya berita tentang kebangkitan ini membuat mereka tidak percaya. Dan kemudian itulah yang membuat Yesus menegur mereka. Tuhan menegur murid-murid karena tidak percaya. Tuhan menegur murid-murid karena tidak percaya. Padahal sebelumnya sudah dikasih tahu firman. Para nabi sudah memberitahukan lewat kitab-kitab pada masa itu. Dan kemudian sebelum Yesus mengalami peristiwa kematian, Yesus sudah 3 kali memberitahukan bahwa anak manusia akan ditangkap, akan dibunuh, disalibkan, mati, dikubur, tapi anak manusia itu akan bangkit kembali. Berita ini mereka lupa dan mereka tidak percaya. Makanya Yesus menegur mereka. Yesus menegur mereka bukan karena mereka pulang kampung halaman. Yesus menegur para murid ini bukan karena Petrus kembali untuk menangkap ikan. Tapi Yesus menegur mereka karena tidak percaya. Persoalannya itu. Tidak percaya adalah penghalang terjadinya mujizat. Ketidakpercayaan itulah yang menghalangi mujizat itu terjadi. Padahal perjalanan orang percaya, perjalanan anak Tuhan selalu diikuti dengan yang namanya mujizat. Contoh, tadi malam ketika kita tidur, kita kan dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar. Tapi kemudian tadi pagi kita bisa bangun, itu mujizat. Itu mujizat. Anak kami yang masih kecil, Melodi, tadi pagi ketika dia masih tidur, saya angkat tangannya, pindahkan tangannya, dia tidak tahu. Saya angkat tangannya, saya bikin kakinya seperti gaya orang tidur, orang dewasa tidur. Orang dewasa tidur pistol. Karena saya lihat dengan gaya tidur anak kecil, anak baby, kaki satu seperti kayak kursi, kaki satu ke depan, satu ke belakang. Maka kemudian saya ambil kakinya ini, kemudian kasih seperti gaya tidur orang dewasa. Tidak lama kemudian, dalam keadaan tidak sadar, dia angkat tangannya, taruh di mulutnya, tutup mulutnya, dalam keadaan tidak sadar. Tapi kemudian tadi dia bangun. Bagi saya itu adalah sebuah mujizat. Kita bisa bangun tadi pagi, itu mujizat. Hari ini salah satu rekan kita telah pergi jam 5 subuh tadi pagi. Tongkatnya di tempat ini membuktikan dia pernah disembuhkan Tuhan. Si Stephen, Tuhan panggil dia tadi pagi. Dia sudah pernah mengalami mujizat, tapi kemudian beberapa tahun
lalu dia alami mujizat, lumpuh berjalan, dia alami sendiri, tongkatnya ditinggalkan tempat ini. Tapi kemudian tadi pagi Tuhan panggil dia dengan penyakit yang parah. Saya mendengar dari salah satu rekan kita, Ibu Lince, bahwa lubang di bagian ketiak dan udara, 2 jari bisa masuk. Bukan cuma hanya bisu, tapi ternyata ada penyakit yang aneh dan dia tidak memberitahukan, tidak mengutarakan ke siapa-siapa. Nanti di rumah sakit baru ketahuan. Makanya ketika kami ke rumahnya untuk mendoakan, saat ketika kami pergi untuk mendoakan, kita cuma hanya tahu bisu. Dan kita anjurkan untuk berobat, minum obat ini ya sesuai dengan antibiotik, ya obat antibiotik untuk bisu. Tetapi kita tidak tahu bahwa ada penyakit lain yang ada di ketiak bagian bawah, dan itu tembus ke dalam. Mungkin sudah tembus ke paru-parunya, jantungnya mungkin, saya tidak tahu. Kasihan. Itulah sebabnya ya kita bukan bersyukur karena dia pergi, kita sedih. Tetapi di satu sisi dia sudah selesai, tidak menderita lagi, sudah tidak susah lagi. Tetapi bagi kita semua pagi hari ini, saya bawa kita untuk memahami bahwa perjalanan hidup kita masih selalu diiringi dengan mujizat. Jemaat umat Tuhan, ya baik yang ada di rumah, yang ada di kapal, di luar negeri, kita semua yang ada di sini, tidak percaya, ketidakpercayaan adalah penghalang terjadinya mujizat. Matius pasal 13, coba kita lihat. Suatu saat ketika Yesus datang ke kampung halamannya, karena dalam pelayanan Yesus, kemanapun Yesus pergi, orang mati bangkit, orang lumpuh berjalan, buta melihat, tuli mendengar, cacat disembuhkan. Kebutuhan ini, kebutuhan itu terjadi, terpenuhi. Kita tahu bagaimana 5.000 orang dikasih makan dengan 5 roti 2 ikan, sisanya begitu banyak. Kemudian bagaimana seorang wanita yang pendarahan 12 tahun alami mujizat seketika. Kita tahu bagaimana Lazarus yang sudah mati bangkit kembali, bagaimana si ini yang disembuhkan. Kita ingat pemuda di Nain, di kota Nain yang mati, Yesus bangkitkan. Bagaimana Bartimeus yang buta, Tuhan pulihkan. Orang bisu, Tuhan Yesus sembuhkan. Secara manusia mustahil, tapi itulah kedahsyatan Tuhan. Tapi ketika giliran Yesus datang ke kampung halamannya, Alkitab memberi catatan yang penting bagi kita. Dalam Matius pasal yang ke-13, Matius pasal 13 ayat yang 58, mari coba kita lihat bersama. Matius pasal 13 ayat yang 58, dikatakan di sini, dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Di Nazaret, di ayat yang ke-54, setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Tapi ternyata di ayat yang ke-58 tidak banyak mujizat diadakan di situ. Karena apa? Ketidakpercayaan. Pagi hari ini saya bawa saudara, kita semua jemaat umat Tuhan, baik yang ada di sini ataupun yang ada di rumah masing-masing, di tempat di mana kita sedang mendengarkan firman ini. Saya bawa saudara untuk memahami, percaya atau tidak itu adalah pilihan dan sebuah keputusan. Mau percaya atau tidak, itu kan sebuah pilihan. Saya tidak bisa memaksa saudara untuk percaya bahwa masih ada mujizat. Mau percaya atau tidak, itu adalah sebuah pilihan. Dan percaya bukan cuma hanya soal dulu saja. Percaya itu harus berkelanjutan. Dulu kita memilih untuk percaya, tapi hari ini pun kita tetap harus memilih untuk percaya. Dan ke depan pun kita tetap harus memilih untuk percaya. Itu anjuran saya selaku gembala. Tetapi kembali kepada kita masing-masing. Percaya atau tidak percaya, itu adalah sebuah pilihan hidup. Dan itu adalah sebuah keputusan. Mau mengalami mujizat atau tidak, mau mengalami jalan keluar atau tidak, mau mengalami pemulihan atau tidak, mau mengalami kesembuhan atau tidak, ini kan adalah kembali ke pilihan hidup, keputusan hidup. Dan kuncinya adalah percaya.
Alkitab sudah memberitahukan kepada kita, kunci untuk mengalami mujizat adalah percaya. Tetapi kembali ke kita. Dan dalam pengalaman pelayanan di tempat ini, orang-orang yang datang dalam pelayanan kita dengan pergumulan-pergumulan, dengan penyakit-penyakit, dengan persoalan-persoalan ini, ada yang belum didoakan, baru puji-pujian mereka sudah sembuh. Saya mengingat ketika suatu saat kita masuk dalam ibadah doa puasa, baru puji-pujian, jemaat mengangkat menyanyikan lagu segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Seorang bapak yang lumpuh bangun jalan, belum didoakan. Karena apa? Percayanya, keyakinannya. Saya ingat sekali seorang bapak yang divonis dokter, paru-parunya sudah lobang-lobang, sisa 4 bulan hidup. Dengan penuh keyakinan ketika dia masuk dalam ruang ibadah kita, menangis sementara mendengar khotbah. Dan kemudian ketika selesai khotbah didoakan, pulang dialami mujizat. Bukan karena kehebatan doanya gembala, bukan kehebatan doanya kita, tetapi kuncinya ada pada percayanya dia. Sekalipun saya tumpang tangan, sekalipun saya urapi dengan minyak, tapi kalau yang bersangkutan tidak punya kepercayaan, tidak punya keyakinan, maka segala sesuatu yang kita lakukan itu sia-sia dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Makanya kenapa di kota kelahirannya Yesus di Nazaret sana, di daerah Nazaret sana, kota asalnya, di sana kenapa kurang terjadi mujizat? Alkitab mencatat, Matius mencatatkan kepada kita, karena kurang percaya, ketidakpercayaan itu. Mari pagi hari ini saya bawa saudara yang ada di rumah masing-masing, semua kita selaku gembala, saudara yang mendengarkan nasihat firman Tuhan pagi hari ini, dalam situasi apapun saat ini kita sedang dibawa pada level tetap percaya atau tidak percaya lagi. Level ini yang sedang kita hadapi, kita ada di situ. Dan inilah ujian kepercayaan yang sedang kita alami saat ini. Di masa-masa saudara sedang kekurangan duit, di masa-masa di mana kebutuhan hidup semakin meningkat, sementara pemasukan yang berkurang, jualan-jualan yang tidak laku, ternak peliharaan yang tidak ada yang tanya-tanya, tidak ada yang beli, suami yang nganggur, istri bingung bagaimana untuk mencukupi kebutuhan dapur, anak-anak bingung untuk membayar uang sekolah, uang kuliah. Dari semua fenomena ini, dari semua kejadian ini, semua hal ini, permasalahan-permasalahan seperti ini, inilah ujian kepercayaan. Kita bisa berkata, saya yakin 100%, tapi ingat, perkataan itu harus diuji. Perkataan yang menunjukkan bahwa kita percaya itu harus diuji. Makanya ketika ada orang yang mendengar khotbah bahwa saat ketika hamba Tuhan berkata kamu pasti disembuhkan, dia ambil dari tempat duduknya. Sesudah diambil di tempat duduknya, mengamini perkataan hamba Tuhan itu, pulang di rumah ujian itu akan datang. Saat ketika dia alami sakit penyakit, kira-kira dia masih akan percaya atau tidak? Ketika dia mendengar khotbah bahwa Allah yang engkau sembah akan sanggup mencukupkan segala kebutuhan dan keperluan menurut kekayaan, kehebatan, kemuliaannya, maka kemudian di tempat duduk yang bersangkutan berkata amin sebagai perkataan percaya. Tapi sesudah keluar dari ruang ibadah, maka ujian kepercayaan terhadap apa yang diaminkan tadi itu harus dialami, di mana dia mengalami kesulitan keuangan, di mana dia mengalami kesulitan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan hidup. Saat-saat seperti itu, itulah yang saya maksudkan, gereja atau orang percaya itu dibawa pada level ujian, percaya atau tidak. Makanya kalau doa kita belum terjawab, belajar untuk tak percaya. Berdoa, ketika engkau berdoa dan doamu belum terjawab, pemulihan belum datang, terobosan belum terjadi, disinilah ujian kepercayaan itu kita akan hadapi. Apakah kita masih akan bertahan untuk percaya ataukah mulai ragu? Pengalaman di tempat ini, orang-orang yang datang dalam pelayanan kita didoakan. Memang ada orang yang satu kali doakan langsung sembuh.
Tapi ada orang yang berkali-kali doakan baru sembuh. Tapi ada orang yang sama sekali tidak mengalami kesembuhan. Begitu tidak sembuh, maka kemudian mereka keluar dan pergi cari lagi. Ternyata bukan pergi cari pendeta lain, tapi cari dukun. Begitu cari dukun, kita mendengar tragis nasib mereka. Makanya pada pagi hari ini, ya kita bersyukur bukan karena corona. Pak Jokowi mengajak kita untuk berdamai dengan corona. Berdamai bukan berarti ketemu corona kemudian kita jabatan tangan dengan corona dan kita berkata kita berdamai. Bukan itu maksudnya. Tetapi saya juga bawa kita hari ini untuk melihat bukan kita berdamai dengan corona dengan cara seperti itu, jabatan tangan dengan corona. Tetapi kita berdamai dengan corona maksudnya adalah kita bersyukur karena dengan adanya corona ini. Kita bersyukur dengan adanya corona. Maka kemudian kita bisa dapat hikmah dari corona itu. Dari adanya corona ini, hikmahnya adalah kita sedang diuji iman kita, sedang diuji kepercayaan kita. Tolong diatur dengan cepat. Kita sedang diuji kepercayaan kita. Makanya pada pagi hari ini saya bawa saudara semua kita, baik yang ada di rumah ataupun kita yang ada di tempat ini. Kita sedang diuji iman kita, kita sedang diuji kepercayaan kita. Kalau ujian itu kita sedang alami, belajar untuk bersyukur. Kalau ujian itu sedang saudara alami, belajar untuk jalani. Hari ini ujian itu sedang dialami melalui kesulitan, melalui tantangan, melalui masalah. Dan saya ingin katakan bukan cuma kita yang alami, seluruh dunia hari ini sedang menjerit. Di mana-mana orang menjerit. Saya ketika ngomong-ngomong dengan adik di kampung, saya katakan, sekarang kami ke kampung, salah satunya adalah cari keong, cari siput. Itu untuk sebagai lauk. Dan kemudian mereka berkata, Papa Daud, bagaimanapun keadaan kami tetap tidak akan memakan barang itu. Karena mereka jijik. Mereka jijik. Dan kemudian mereka berkata, adik saya memberitahukan. Kalau kebetulan adik saya, ipar saya, adik ipar ini, dia kerja sebagai tukang batu. Dan juga kalau tidak ada kegiatan maka dia ngojek untuk tambah-tambah pemasukan. Dan ketika dalam situasi seperti ini tidak ada panggilan untuk kerja bangunan, dan kemudian tidak ada lagi penumpang yang mau diantar oleh tukang ojek, otomatis ipar saya ini tinggal di dalam rumah. Bayangkan sebagai laki-laki tinggal saja dalam rumah, itu kan kasihan. Istri dan 2 anaknya dia harus nafkahi. Sementara mengharapkan bantuan dari pemerintah, belum ada cair-cair BLT yang 600.000, belum ada sembako, dan kemudian ini menjadi beban. Dan ketika saya telepon ke mereka komunikasi, mereka berkata bahwa kami lagi gali ubi kayu untuk kami makan, masak dan kemudian kami makan. Hari ini banyak yang dihantui dengan ketakutan. Bukan cuma hanya kita yang mendengarkan khotbah ini, tapi di mana-mana orang saat-saat ini sedang diperhadapkan dengan kesulitan, keputusasaan. Di mana-mana di lockdown, di mana-mana di pagar ditutup. Walaupun kita mendengar, saya sempat mengupload Pak Jokowi menginginkan untuk kembali beraktivitas normal. Betul, kita bisa kembali beraktivitas normal seperti sebelum ada corona. Tetapi masalahnya adalah benar-benar orang-orang yang kita akan jumpai itu sudah sehat? Itu jadi pertanyaan. Di berita ketika Bandara Soekarno-Hatta dibuka, maka kemudian berapa banyak yang positif, berapa banyak yang kena. Makanya pagi hari ini saya bawa kita dalam situasi apapun
ujian kepercayaan yang tetap kita sedang kita alami. Belajar untuk tetap percaya. Allah tidak akan membiarkan kita. Ingat prinsip Sadrak, Mesak, Abednego. Di dalam Daniel pasal yang ketiga, saya coba saudara untuk melihat prinsip Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka punya kepercayaan yang diuji pada masa itu. Kepercayaan mereka sedang diuji pada masa itu. Tapi kemudian apa ikrar kepercayaan mereka? Inilah yang saya katakan memiliki roh yang luar biasa. Dalam Daniel pasal 3 ayat 16 sampai 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganku ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Masa-masa kritis. Kalau tidak sembah patung dewa Nebukadnezar, mereka pasti akan dilempar dalam perapian yang menyala-nyala. Tapi disinilah ikrar kepercayaan mereka yang luar biasa. Mereka berkata, sekalipun Allah kami tidak, kalaupun dia tidak menolong kami, kami tidak. Tetapi kalaupun dia tidak menolong kami ya, kalau dia menolong kami ya, dia bisa menolong kami, dia sanggup. Tapi kalaupun dia tidak bisa menolong kami tetap tidak akan menyembah patung dewa Tuhan. Percuma. Tidak ada gunanya menjawab raja, memberi jawaban kepada raja. Karena kami sudah memiliki keyakinan Allah kami sanggup untuk menolong kami. Makanya dalam ayat yang ke-17 ini, jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan. Ini keyakinan. Tapi kalaupun tidak, mereka tetap punya komitmen, tidak akan menyembah. Intinya bukan di perkataan sanggup atau tidak sanggupnya Tuhan, tapi mereka ingin menunjukkan kepada Raja Nebukadnezar bahwa mereka tidak akan menyembah patung dewa Nebukadnezar apapun. Karena apa? Mereka terlalu memiliki kepercayaan yang terlalu kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup menolong mereka. Pagi hari ini teguran keras ditujukan kepada murid karena mereka tidak percaya. Jangan sampai saudara dan saya ditegur oleh Tuhan karena mulai ragu-ragu, karena lebih takut kepada corona daripada takut kepada Tuhan. Mulai ragu-ragu, mulai khawatir, mulai cemas. Dalam situasi seperti ini, belajar untuk tak percaya. Allah sanggup menolong engkau. Allah sanggup membuka jalan. Allah sanggup memelihara hidupmu. Hidupmu lebih berharga daripada burung-burung di darat, daripada bunga-bunga di luar sana. Kita lebih berharga daripada rumput yang bisa layu karena panas yang terik itu. Kita lebih berharga dari semuanya itu. Jangan khawatir, jangan takut dengan hari esok. Ini hal yang pertama, teguran. Hal yang kedua adalah tanggung jawab. Selain Yesus menegur para murid, tapi Yesus juga memberitahukan tanggung jawab yang berat buat mereka. Makanya Pak Yarin, kalau kita sudah mengetahui teguran ini, biarlah kita tetap percaya. Dan kemudian kita harus tahu tanggung jawab yang perlu untuk kita lakukan di akhir zaman ini. Murid-murid juga diberitahukan tanggung jawab mereka pada zamannya mereka. Dan murid-murid sudah mati. Karena ini terjadi 2000 lebih tahun yang lalu. Dari mulut mereka sendiri mereka mendengar perintah. Ada perintah Tuhan, ada tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi para murid. Dan mereka sudah kerjakan. Kita lihat kalau nanti kita lihat di dalam, saudara pulang baca sendiri di dalam Kisah Rasul, bagaimana sesudah mereka dipenuhi Roh Kudus, mereka mulai pergi memberitakan Injil kemana-mana. Petrus kemana-mana bersama para murid, mereka menyampaikan berita Injil itu. Ada dua perintah Tuhan sebagai tanggung jawab, sebagai tanggung jawab kita untuk kita kerjakan. Ada dua perintah Tuhan yang merupakan tanggung jawab kita. Yang pertama, pergi. Di ayat yang ke-15, coba kita kembali melihat dalam Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Dikatakan di sini, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ini tanggung
jawab. Ada 2 perintah Tuhan. Yang pertama, pergi. Yang kedua adalah beritakan Injil. Pergi dan beritakan Injil. Ini Tuhan berikan kepada para murid. Dan bukan cuma hanya para murid, tapi bagi kita semua yang ada dalam ruangan ini. Kita semua yang ada di rumah masing-masing. Kita semua, bahkan termasuk saudara yang ada di laut, yang di kapal. Ipar saya berkata, karena ipar saya pelaut di luar negeri sana. Dan kemudian ipar saya berkata bahwa di atas kapal dia injili, dia sampaikan Injil kepada ABK. Dia sampaikan Injil. Itulah sebabnya kita semua dalam profesi apapun. Saya ingin bawa saudara untuk melihat bahwa tanggung jawab ini tidak hanya dibebankan di atas pundaknya pendeta. Seringkali orang berkata, itu urusannya pendeta, itu urusannya majelis, itu urusannya pengurus gereja, itu urusannya pelayan. Oh, ayat ini tidak mencatat bahwa urusan ini urusannya pendeta, tapi ayat ini berlaku umum bagi semua orang percaya. Makanya dalam ayat yang ke-15 ini, Yesus berkata kepada mereka, dan Yesus juga berkata kepada kita, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Maksudnya apa? Saya akan bawa kita untuk melihat. Poin yang pertama, pergi. Poin yang pertama, kata pergi. Pergi ini berarti menjumpai orang-orang yang sedang bermasalah, sekalipun kita punya masalah pergumulan. Kata pergi ini saya tidak maksudkan kita harus pergi ke Afrika, kita harus pergi ke Amerika, kita harus pergi ke Australia, kita harus pergi ke Eropa. Bukan itu maksudnya. Setiap kali ketika saya berkomunikasi dengan salah satu rekan kita yang ada di Belanda, di Eropa sana, dia berkata, Pak Pendeta, urus paspor, urus visa, supaya kamu bisa datang KKR di Belanda. Saya jadi penerjemah. Saya tak katakan, dia doakan. Tapi bukan itu maksudnya, bukan cuma itu saja. Pergi ini artinya kita menjumpai orang-orang yang sedang bermasalah di lingkungan kita mungkin, di sekitar kita, di dunia kita. Kita yang ada di Toraja. Mari pagi hari ini saya bawa kita untuk kita memahami. Kita yang ada di Toraja, dunia kita ada di Toraja. Di lingkungan kita, saya tahu ada banyak orang bermasalah di sekitar kita. Bukan cuma hanya kita, bukan cuma hanya saudara, di lorong di mana saudara tinggal, di jalan di mana saudara tinggal, saudara berada, di sana terlalu banyak orang yang lagi bermasalah. Itulah sebabnya Tuhan menyuruh kita untuk kita pergi menjumpai mereka-mereka itu. Tapi bagaimana caranya? Hari ini di musim corona, pemerintah melarang kita untuk jangan mengadakan pertemuan. Kemarin saya ditanya oleh seorang ibu, bisakah layani ibadah semacam ibadah rumah tangga di rumahnya, ibadah di rumahnya? Saya katakan, bukan tidak mau, tapi pemerintah melarang untuk jangan adakan kumpul-kumpul. Kalau cuma hanya sekedar doakan doa biasa saja, tidak bisa. Tapi kalau mau ibadah, ini kan kumpul banyak orang, ini tidak boleh. Bagaimana kita menjumpai orang-orang yang sedang bermasalah, sedangkan pemerintah melarang untuk jangan kesana kemari, di rumah saja. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk memahami bahwa hari-hari ini banyak orang bermasalah, dan itu tanggung jawab kita. Padahal kita sedang punya permasalahan, kita sedang punya pergumulan. Dengan cara membangun hubungan, kita bisa memberi perhatian kasih. Dengan cara membangun hubungan, kita bisa memberi perhatian kasih. Membangun hubungan melalui telepon. Saudara bisa telepon orang. Jangan tunggu nanti saudara sudah keluar dari masalah baru saudara mau telepon orang, doakan orang. Kalau saudara mendengar, bagian adalah mendoakan. Tuhan tidak mencari kata-kata yang bagus, kata-kata yang puitis, tapi Tuhan mau untuk saudara berdoa. Jangan kita pakai prinsip, oh nanti saya kasih tahu pendeta untuk pendeta yang doakan. Sudah waktunya bukan menunggu pendeta saja, tapi semua kita menunjukkan kasih kita kepada tetangga kita,
menunjukkan kasih kita kepada orang-orang yang ada sekeliling kita. Mungkin kita tidak punya apa-apa, ya doamu. Kalau saudara punya sesuatu, berbagilah. Saudara mendapat mie dari pemerintah dan tetanggamu tidak dapat mie, ya berbagilah. Saudara dapat beras, saudara dapat telur, yang tetangga tidak dapat, ya berbagilah. Ini yang saya maksudkan, membangun hubungan. Ketika kita membangun hubungan yang baik dengan orang-orang sekeliling kita, ini tandanya kita sedang mendatangi mereka. Dan waktu kita mendatangi mereka, dari kasih yang kita tunjukkan, suatu saat mereka akan ikut Yesus. Karena Yesus mengajarkan kasih. Pagi hari ini, dengan cara kita membangun hubungan, yang kedua, yang berikutnya adalah jangan tunggu kita bebas dari masalah baru kita mau perhatikan orang-orang lain. Jangan tunggu kita mau keluar dari masalah keuangan baru kita mau mendoakan orang-orang yang sedang bermasalah keuangan. Jangan tunggu kita mau sembuh dulu dari penyakit yang kita alami, dari flu, dari sakit perut, dari sakit gigi, dari sakit apalah, baru kita melayani orang-orang yang sedang sakit itu. Ketika kita menabur, maka kita akan menuai. Kita menabur doa untuk orang-orang lain, maka kita akan menuai mujizat. Itulah sebabnya pagi hari ini, jangan tunggu kita keluar dulu dari masalah. Jangan dulu utang kita selesai dulu baru kita mulai mendoakan orang-orang yang sedang punya utang. Itulah sebabnya pagi hari ini, pahamilah dengan baik kata pergi ini. Tuhan memberi mandat, otoritas. Dan dalam pembacaan kita ini, ayat yang ke-20, mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja meneguhkan firman itu. Tuhan turut bekerja ketika engkau memberi perhatian kasih. Dengan perhatian yang engkau tunjukkan itu, Tuhan akan turut bekerja. Dan lewat perhatian itu, suatu saat orang yang engkau tunjukkan kasih itu, tunjukkan perhatian itu, suatu saat akan ikut. Saya tadi malam baru mendengar kesaksian, ada 2 ibu datang ke tempat ini. Ada 2 ibu datang di tempat ini untuk minta doa, konseling, dan kemudian dari perbincangan ini, ibu yang pertama berkata, dulu saya ajak Ibu B ini untuk datang ke sini, tapi tidak mau, sama sekali tidak mau. Tapi perhatian kasih terus diberikan. Perhatian kasih diberikan kepada Ibu B ini, dan kemudian Ibu B ini akhirnya suatu saat ketika dia datang di tempat ini, sekali dia datang ikut di ibadah kita, dia semakin tertarik dan akhirnya dia terus ikut ibadah kita. Dari Ibu B ini kemudian dia membangun hubungan baik dengan Ibu C. Ibu C ini, awalnya Ibu C diajak untuk datang dalam ibadah kita, tidak mau sekali, tidak mau sekali. Tapi kemudian karena perhatian kasih, hubungan yang baik dia bangun, Ibu B ini dengan Ibu C ini, jadi perhatian kasih dia tunjukkan. Lama-lama Ibu C ini juga ngikut. Suatu saat dia cerita tadi malam, dia katakan, Ibu C ini suatu saat ikut di doa malam kita. Ketika Ibu C ini ikut di doa malam kita, sekali dia ikut, maka terus dia ikut, dan sampai hari ini dia terus mengikuti kegiatan kita. Padahal dia punya gereja. Kita tidak bermaksud mengosongkan gerejanya orang, tetapi ini yang saya bawa kita untuk pahami bahwa dari pelayanan ini, dari hal kebenaran firman Tuhan ini, mereka praktekkan. Akhirnya teman yang tadinya putus asa, teman si A ini, si B ini, si Ibu B ini yang putus asa, sudah stres, sudah berat beban pergumulan hidupnya, dia akhirnya bisa kuat. Dan kemudian dia memberitahukan lagi ke si C, Ibu C, dan Ibu C juga akhirnya kuat kembali. Pagi hari ini saya bawa saudara untuk jadilah berkat. Pergi bukan ke luar negeri, tapi kita mendatangi orang-orang sekeliling kita melalui perhatian kasih, berbagi kasih, dan saling menghubungi satu sama lain. Ini hal yang pertama dari poin tanggung jawab. Yang kedua, bagian yang kedua dari tanggung jawab itu adalah beritakan Injil. Tugas kita adalah beritakan Injil. Bisa saja Tuhan menyuruh malaikat untuk malaikat yang penginjilan, bisa, gampang kok, bisa malaikat yang adakan penginjilan. Tapi Tuhan tidak mau kita nganggur. Yesus sebagai kepala, kita sebagai tubuh,
sebagai kakinya Tuhan, sebagai tangannya Tuhan, sebagai penyambung lidahnya Tuhan. Tuhan mau pakai hidup kita untuk memberitakan Injil. Injil adalah kekuatan Allah. Saya coba kita melihat dalam Roma pasal yang ke-1, Roma pasal 1. Injil adalah kekuatan Allah. Roma 1 ayat yang ke-16. Roma 1 ayat yang ke-16. Mari kita baca bersama ayat ini. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Rasul Paulus memberitahukan jemaat yang ada di Kristen yang ada di kota Roma sana. Rasul Paulus berkata, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Tuhan. Kemudian kita akan bertanya, apa itu Injil? Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion atau Injil, Evangelion. Kata eo artinya indah, dan angelion artinya berita atau kabar. Evangelion, berita atau kabar baik. Berarti Injil ini artinya adalah kabar atau berita indah, berita baik, yang merupakan kekuatan Allah yang menguatkan setiap orang yang mendengarnya. Tugas kita menyampaikan berita baik itu. Tugas saudara dan saya, jemaat yang ada di rumah, yang ada di luar negeri, yang ada di kapal, kita yang ada di sini. Tugas kita hari-hari ini di masa-masa yang menakutkan, di masa-masa yang sulit, masa-masa di mana keputusasaan, tugas kita adalah memberitakan kabar indah. Kenapa demikian? Tugas kita adalah menyampaikan kabar indah itu. Kenapa? Karena dunia hari ini sedang menyampaikan kabar-kabar menakutkan. Coba kita buka di televisi setiap pagi, siang sampai malam kita tidur. Dalam berita itu selalu pembunuhan. Makanya kalau dulu di TVRI dikenal dunia dalam berita, maka harusnya dikatakan dunia dalam derita. Harusnya seperti itu. Hari ini kita mendengar ada narapidana yang baru dibebaskan karena dapat program asimilasi, programnya Menkumham Yasona Lawli. Kemudian dibebaskan. Begitu dibebaskan dia keluar dari penjara, 2 bulan kemudian dia bunuh pacarnya. Habis dia bunuh, dia bakar. Karena mau dipotong, mau dimutilasi, tidak putus-putus bagian-bagian tubuhnya. Saya ketika melihat fotonya, usus-usus terurai semua keluar. Begitu lengan dipotong, tidak putus-putus, leher dipotong, tidak putus-putus. Dan kemudian karena tidak bisa putus-putus, maka kemudian dia ajak temannya, teman preman, teman penjahat yang juga narapidana yang keluar dari penjara. Kemudian mereka angkat mayat ini, kemudian bakar. Begitu bakar juga tidak hangus. Saya tidak tahu ilmu apa dipakai. Tidak hangus, ya memang bagian-bagian tubuhnya ada yang hangus, melepuh, tetapi tidak sampai gosong. Dan kemudian akhirnya selidik ternyata dibunuh oleh narapidana ini. Kasihan. Berita yang kita dengar hari-hari ini lebih banyak berita sadis, lebih banyak berita menakutkan, lebih banyak berita kekhawatiran, lebih banyak berita ini. Kalau kita baca di Facebook, kita nonton di televisi, di Twitter, di mana-mana, di WA, mana-mana berita-berita yang menakutkan. Makanya tugas kita adalah memberitakan kabar-kabar baik ini, kabar indah. Dunia hari ini sedang membutuhkan kabar-kabar indah, kabar-kabar yang berisi pengharapan, kabar-kabar yang berisi optimisme, kabar-kabar yang berisi semangat, kabar-kabar yang berisi kekuatan. Itulah Injil, kabar baik itu. Makanya ubah perkataan kita. Kalau selama ini kita mengeluh, ubah perkataan kita. Bagaimana kita menyampaikan kabar baik kalau yang ada di mulut kita adalah mengeluh? Bagaimana kita menyampaikan kabar indah itu kepada orang lain kalau kita sendiri bukan hal keindahan yang kita alami, tapi hal
yang tidak baik yang justru kita munculkan dari mulut bibir kita. Makanya jemaat umat Tuhan, saudara yang ada dalam pelayanan Philadelphia Blessing, saya sampaikan kepada saudara, tugas kita adalah mengubah kabar-kabar buruk, kabar-kabar jahat, kabar-kabar jelek di bangsa ini, di dunia ini, di sekitar kita. Kita ubah dengan menyampaikan kabar-kabar indah, kabar-kabar pengharapan. Roh Kudus akan turut bekerja melalui perkataan-perkataan. Kata-kata yang engkau tabur itu akan menumbuhkan benih-benih, akan menumbuhkan hasil. Waktu engkau menabur kata-kata indah, kata-kata bagus, itu sedang engkau menyelamatkan jiwa yang terhilang. Orang kalau sudah mau bunuh diri dan engkau berkata, bertahanlah, jangan menyerah, itu setidaknya engkau menyelamatkan satu jiwa. Pagi hari ini, saudara dan saya semua kita sadari ada tanggung jawab besar di atas pundak kita. Di satu sisi kita dituntut untuk terus percaya karena kita masih punya pergumulan hidup, terus percaya. Tapi di sisi lain ada tanggung jawab besar di atas pundak kita, harus memberitakan berita indah kepada orang-orang sekeliling kita supaya mereka bisa tertolong. Dengan menyelamatkan satu jiwa, setidaknya itu kita sudah melakukan perintah Tuhan. Salah satu rekan kita yang kemarin ketika berhubungan dengan Stephen yang sudah meninggal di rumah sakit, rekan kita itu tadi pagi dia menelpon saya dalam situasi menangis-nangis dia. Saya bincang dengan dia dan dia berkata, sebelumnya kemarin saya nasihati, saya kasih tahu dia, saya kasih tahu Stephen, ini. Bagaimana setelah dia disembuhkan Tuhan, kemudian Stephennya dalam perjalanan hidupnya mungkin ada hal-hal yang salah di mata Tuhan, dan kemudian rekan kita ini memberitahukan dia, si Stephennya menangis, si Stephennya almarhum Stephen ini mengaku bertobat, mengaku dosa, mengaku salah. Bagaimana ketika dia sudah ambil komitmen untuk sungguh-sungguh Tuhan, tapi kemudian karena mungkin tugas dan tanggung jawab pekerjaan sehingga akhirnya terbelokkan haluan, dan kemudian dia mengaku dosa, dia minta ampun kepada Tuhan. Dan kemudian sesudah dia mengaku dosa tadi malam, kemarin sore, tadi subuh Tuhan panggil. Langkah terakhirnya dalam kelayakan. Kita tidak melihat dari berapa besar pelanggaran yang dilakukan, tapi langkah terakhirnya Tuhan memperhitungkan, Tuhan menyelamatkan. Kata-kata yang ditabur oleh rekan kita ini menyelamatkan rekan kita yang dipanggil Tuhan tadi pagi. Seandainya tidak dalam pertobatan, saya tidak tahu bagaimana. Seandainya yang bersangkutan mati dalam keadaan tidak bertobat, kasihan. Tapi yang saya tahu, rekan kita si Stephen ini, dia pergi dalam suasana pertobatan. Mari kita semua yang ada pada pagi hari ini, baik yang ada di rumah ataupun yang kita yang ada dalam ruangan ini, kita sungguh-sungguh memahami dua hal yang penting ini. Teguran Tuhan, biarlah kita tak percaya sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Yang kedua adalah kerjakan tanggung jawab kita. Beri perhatian kasih kepada orang-orang sekeliling kita dan beritakan kabar-kabar indah. Tuhan pasti akan menolong kita. Saya ajak kita semua jemaat yang ada di rumah masing-masing, ajak pelayan-pelayan untuk maju ke depan. Kita sembah Tuhan. Minta Roh Kudus hadir untuk menolong saudara. Roh Kudus yang akan mampukan kita di tengah masa-masa sulit. Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk menyampaikan berita baik. Roh Kudus yang akan mampukan kita untuk menyampaikan berita indah itu. Roh Kudus yang akan memakai mulut bibir kita untuk menyampaikan kabar baik, kabar kesukaan. Karena itu pada pagi hari ini, haleluya, bangkitkan percayaanmu. Haleluya. Oleh berkata
di rumah masing-masing, ada di luar. Pelajar ada di Indonesia, di luar negeri, di atas kapal, mari hadiri Tuhan pagi hari ini. Bagiku ku diangkat dan dipulihkan, ku diangkat dan dipulihkan. Mari sembah Tuhan, haleluya, haleluya. Glory, glory, glory. Mari pagi hari ini dimanapun kau berada, oh turunkan hatimu, arahkan hatimu kepada Tuhanmu. Oh mari sembah Tuhan, izinkan Roh Kudus melawat engkau. Roh Kuduslah yang mampukan kita untuk tetap percaya di tengah masa-masa yang sulit. Roh Kuduslah yang mampukan kita untuk bisa mengerjakan tanggung jawab hidup besar. Biarlah kau nyatakan kekayaan kedua belah tangan. Katakan Roh Kudus, tolong aku. Roh Kudus, jamah aku. Roh Kudus, lawat aku. Biarlah kau nyatakan kekayaan kau nyatakan masih dan kalau saat ini ada di antara kita yang sedang krisis kepercayaan, kalau ada di antara kita yang saat ini sedang kurang yakin, mulai ragu, mari izinkan Roh Kudus menjamah engkau. Biarlah kau nyatakan kekayaan sebelum teguran yang keras kita terima, sebelum Tuhan menegur kita karena ketidakpercayaan. Mari hari ini kita Roh Kudus menjamah engkau untuk kemudian bangkit kembali, memampukan engkau untuk bangkit kembali kepercayaan di tengah masa-masa yang sulit. Biarlah kau nyatakan kekayaan kasih. Biarlah kau nyatakan kekayaan orang kau nyatakan kekayaan biarlah kau nyatakan kekayaan Tuhan lawan, Tuhan lawan, Tuhan lawan. Oh dalam kau nyatakan masih dan oh dalam kau nyatakan Tuhan sih biarlah kau nyatakan Roh Kudus yang kau lawan. Oh Roh Kudus yang akan mampukan saudara, bukan hanya pendeta yang pergi, tapi Tuhan mau pakai saudara. Mulut bibirmu semua kita, mulut bibir kita bukan membawa kematian, tapi mulut bibir kita membawa kehidupan bagi orang-orang lain. Biarlah kau nyatakan kekayaan. Oh dalam kau Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah, Roh Kudus jamah. Roh Kudus jamah, Roh Kudus lawan. Roh Kudus urapi pagi hari ini. Roh Kudus urapi pagi hari ini. Roh Kudus urapi di dalam nama Yesus. Jemaatku, ampuni jemaatku kalau dari mulut mereka ada kata-kata kasar, kata-kata kematian, kata-kata yang tidak baik. Tuhan ampuni. Hari ini bersihkan mulut bibir kami. Pakai mulut bibir jemaatku untuk membawa kabar-kabar indah, menyampaikan kabar-kabar indah, kabar-kabar baik. Demi nama Yesus, angkat kedua belah tangan. Biarlah kau yang berkaya, angkat kedua belah tangan. Baik kita yang ada di sini maupun yang ada di rumah, terima kuasa Roh Kudus. Terima jemaat Tuhan pagi hari ini. Demi nama Tuhan Yesus, biarlah kau yang kasih dan biarlah kau yang terima kasih Bapa. Hamba sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hatimu. Tuhan ampuni kami semua kalau kami mulai ragu, kami mulai khawatir. Bawa kami untuk kami makin percaya, untuk terus percaya, terus berharap, terus berkeyakinan bahwa Engkau Tuhan pasti akan menolong kami. Demikian juga ampuni kami kalau selama ini dari mulut bibir kami bukan keluar kata-kata kehidupan, tapi mulut bibir kami mengeluarkan kata-kata kematian, kata-kata keputusasaan, kata-kata yang menakutkan, mencemaskan. Hari ini kami mau mengeluarkan kata-kata kehidupan, kata-kata indah yang memberi kehidupan, memberi semangat bagi orang-orang sekeliling kami. Roh Kudus urapi kami semua, pakai kami ya Bapa, di dalam nama
Amin. Tuhan Yesus memberkati pagi hari ini saudara yang ada di rumah. Sebelum kita akan memberi persembahan, ada informasi kegiatan-kegiatan doa malam kita. Nanti saudara akan saya sampaikan di WA group supaya saudara bisa mengikutinya. Karena kita belum tahu kepastian dari keluarga yang berduka, bapaknya, papa mamanya Stephen yang nanti akan menginformasikan kepada kita bagaimana, karena kita dalam situasi seperti begini juga pasti kita akan diberi kesempatan untuk melayani. Dan kalaupun kita diberi kesempatan untuk melayani, kita juga harus koordinasi dengan pemerintah dan kepolisian, karena pemerintah dan kepolisian juga punya hak. Itulah sebabnya kita akan informasikan di WA group kapan kita akan diberi kesempatan untuk melayani ibadah penghiburan. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Tuhan. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Saatnya kita akan memberi persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita katakan sama-sama, besarkan nama Tuhan. Oh
Terima kasih. Kami bersyukur Engkau boleh memimpin kami itu dari awal pertengahan hingga selesainya ibadah ini. Dan sebelum kami menerima berkat ibadahnya Tuhan yang Engkau janjikan, hamba berdoa bagi setiap pribadi yang ada di rumah masing-masing, yang ada di tempat mereka berada, baik di dalam negeri, di luar negeri, di tengah laut, di atas kapal. Tuhan Engkau hadir dan lindungi. Hamba mohon Engkau pagari kami semua dengan kuasa darah-Mu. Jemaat-jemaat Engkau lindungi mereka semua ada dalam naungan pemeliharaan. Biar virus-virus tidak mendekat, tapi virus menjauh dari jemaat-Mu, baik yang ada di Toraja, di dalam negeri, di luar negeri, di darat, di tengah laut. Aman dalam perlindungan, di atas kapal mereka semua aman. Terima kasih Bapak. Usaha pekerjaan, bisnis, kegiatan umat-umat-Mu yang ada dalam pelayanan ini hadir dan berkati ya Tuhan. Baik yang berbisnis secara online maupun offline, Tuhan Engkau hadir dan berkati ya Tuhan. Para bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang muda, anak kecil dimanapun berada, Engkau lindungi. Mereka yang terpisah keluarga, terpisah karena faktor pekerjaan, ada yang di Toraja tapi keluarga mereka di luar negeri, di mana-mana, lindungi ya Tuhan. Biar mereka semua aman dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Hari ini kami berdoa bagi bangsa negara kami, bersama dengan seluruh umat gereja-gereja yang sedang beribadah di masjid di mana-mana ya Tuhan. Berdoa menyerahkan bangsa kami di dalam tangan-Mu, pimpin bangsa kami. Kami minta Bapa Engkau campur tangan supaya bangsa ini biar tertolong ya Tuhan, biar melewati masa krisis. Urapi ya Tuhan, oh pemimpin kami ya Tuhan. Kalau Engkau pakai Kores, di Babilonia sana, di Iran sana untuk menolong Israel, maka pakailah hamba-Mu ya Tuhan Pak Jokowi untuk juga menolong kami semua anak-anak umat-umat di bangsa ini ya Tuhan. Beri hikmat kekuatan bagi Pak Jokowi. Hari-hari dia dihina, direndahkan, dimaki-maki, tapi Tuhan kami minta Engkau tolong, Engkau bela Pak Jokowi Tuhan, bersama dengan menteri-menteri dan para pejabat-pejabat yang berkepentingan, gubernur, bupati, wali kota, camat dan semua aparatur pemerintahan. Engkau tolong ya Tuhan. Kami juga berdoa bagi aparat keamanan, polisi, tentara, lindungi mereka supaya mereka boleh mengawal bangsa kami, tercipta keamanan di bangsa ini. Para tenaga medis, dokter, perawat, suster, dan mantri Tuhan, Engkau lindungi mereka, baik yang bertugas di lapangan, di perbatasan kota, maupun juga yang ada di rumah-rumah sakit. Lindungi mereka semua ya Tuhan, biar mereka aman. Kami doakan para pasien, sembuhkan mereka semua ya Tuhan. Dan bangsa ini, memulihkan ekonomi bangsa ini Tuhan. Biar kembali bangkit ekonomi bangsa ini Bapa. Kami tolak krisis di dalam nama Yesus Tuhan. Kami ikat patahkan ancurkan kuasa si jahat yang memanfaatkan corona untuk melemahkan iman percaya kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih. Lindungi daerah kami Toraja, lindungi daerah kami Sulawesi Selatan, seluruh pulau Indonesia, lindungi ya Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa juga bagi hamba-Mu ya Tuhan, keluarga di orang tuanya Stephen ya Tuhan, almarhum Stephen, keluarganya Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan berduka ya Bapak, papa mama ya Tuhan berduka bersama saudara-saudara. Hamba-hamba-Mu ini mengalami kehilangan ya Tuhan, karena tadi pagi Stephen almarhum Engkau panggil pulang menghadap Engkau ya Tuhan. Stephen sudah mengakhiri pertandingan iman, dia sudah tidak menderita lagi ya Tuhan. Tetapi orang tua, saudara-saudara semuanya berduka ya Tuhan. Dan kami semua juga turut merasakan kehilangan itu Tuhan. Hiburkan keluarga yang berduka ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih di pagi hari, di siang hari ini. Berkati setiap usaha pekerjaan umat-Mu, toko kios, warung diberkati, sekolah kuliah diberkati, sawah kebun diberkati, ternak peliharaan diberkati, bisnis-bisnis diberkati. Engkau yang melindungi seluruh umat-umat-Mu, profesi mereka, para tenaga medis, para guru, pelajar, mahasiswa, sopir, ojek, semua profesi diberkati, dilindungi. Di akhir ibadah ini umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, yang ada di lapangan ini, yang ada dalam ruangan ini maupun yang ada di rumah masing-masing, angkatlah kedua belah tangan dan terimalah berkat. Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat penasihat dari Allah Bapa dalam kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan oleh rahmat pimpinan penyertaan kuasa Roh Kudus. Turunlah berkat, turunlah kuasa Tuhan dalam hidupmu, menaungi engkau keluar masuk untuk terpelihara mulai hari ini dan seterusnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang diberkati mereka sama-sama katakan